Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit. Dan sama seperti yang dikatakannya, mari lihatlah tempat dia berbaring. Di sini kita melihat bahwa malaikat itu memberi keyakinan pada perempuan itu, Yesus sudah bangkit. Tapi bagaimana malaikat memberi keyakinan itu? Perhatikan ayat 5 dan 6. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Dia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dengan kata lain, malaikat itu mau berkata, dia tidak sementara memberikan satu kabar yang sama sekali baru. Tidak, dia hanya mengingatkan mereka bahwa mereka sudah pernah mendengar bahwa Yesus telah berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu, fakta kebangkitan seharusnya bukan hal yang baru bagi mereka. Apa yang Yesus katakan adalah firman. Dan malaikat mengingatkan firman yang pernah dikatakan Yesus. Maka disinilah kita melihat peranan firman Tuhan sesungguhnya. Apabila kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak perlu heran dengan segala yang terjadi, karena Tuhan telah berfirman terlebih dahulu. Seandainya mereka mengingat firman yang dikatakan Yesus, mereka tidak perlu heran bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Seringkali orang menjadi heran karena tidak mengingat firman yang telah disampaikan sebelumnya. Tapi kalau kita mengikuti prinsip ini, memperhatikan firman Tuhan, maka kita akan tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sebelumnya sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Dan itu seharusnya tidak membuat kita heran. Jikalau kita melihat ada banyak ajaran sesat di dalam gereja, kita melihat banyak bermunculan nabi palsu, kita melihat banyak bermunculan guru-guru palsu yang mengajar bukan dari kebenaran firman Tuhan dan melenceng menyesatkan banyak orang. Jangan heran. Kenapa? Karena bukankah sebelumnya, hampir 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mengatakan, Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Atau dalam 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Hari-hari ini ada begitu banyak guru palsu, ada begitu banyak nabi palsu, begitu banyak pengajar palsu, termasuk yang banyak menyebar di medsos. Tapi kalau saudara lihat semua itu, jangan heran. Kenapa? Kalau saudara memperhatikan firman Tuhan, bukankah semua itu telah dikatakan sebelumnya? Kalau kita melihat banyak orang sekarang lebih suka dongeng daripada ajaran yang benar dan Alkitabiah. Kalau orang mengajar firman Tuhan sungguh-sungguh, kembali kepada Alkitab, berdasar pada Alkitab, orang tidak mau dengar. Tapi orang lebih suka dengar cerita dongeng-dongeng yang aneh-aneh. Saya baru pulang dari surga, pergi ke surga 3 kali seminggu. Sebelum pulang sempat minum kopi sama Simon Petrus. Simon Petrus ngomong begini-begini. Orang percaya, amin, haleluya. Cerita yang paling gila, paling aneh dari orang yang menamakan diri hamba Tuhan, dengan mudah dipercaya begitu banyak orang tanpa kembali kepada firman. Ketika saya berseru dengan keras menentang begitu banyak pengajaran palsu, guru-guru palsu yang mengajar menyimpang dari firman, banyak orang memaki saya, menuding saya yang aneh-aneh. Kenapa semua itu? Apakah itu harus mengherankan? Tidak. Jikalau kita kembali kepada firman, kita menjadi tahu, bukankah semua itu telah dikatakan firman sebelumnya dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kitab suci berkata, jikalau ada orang bernubuat dan nubuat tidak terjadi, itu tanda orang itu tidak berbicara atas nama Tuhan, dan itu nabi palsu. Tapi anehnya, ada orang bikin nubuat sudah salah, orang tidak perhatikan firman, tetap saja percaya. Kalau kita mengacu kepada firman sebelumnya, banyak orang lebih suka dongeng daripada kebenaran firman Tuhan. Jikalau kita melihat ada kebencian yang besar terhadap orang-orang percaya, ada penghinaan, ada penistaan terhadap apa yang kita percaya, dan hari-hari kita melihat itu. Bahkan sementara saya berkhotbah pun begitu banyak penghinaan bisa datang pada saya. Apakah itu bikin saya heran? Tidak. Jikalau kita kembali kepada firman, bukan
bukankah semua itu telah dikatakan? Matius 10 ayat 22, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kalau ada orang-orang yang mengajar kebenaran dianggap sesat, ada orang sesat dianggap mengajar benar. Apakah itu mengherankan? Jikalau kita kembali kepada firman, itu tidak mengherankan karena itu sudah dikatakan sebelumnya. Bahkan contoh seorang seperti Rasul Paulus yang gigih memberitakan Injil, apa yang dibilang pada dia? Kisah 26 ayat 24, sementara Paulus mengemukakan semua itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak membuat engkau gila. Orang mengajar firman dengan sungguh-sungguh, beritakan firman dengan sungguh-sungguh, dianggap gila. Matius 27 ayat 63, dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, maksudnya Yesus, sewaktu hidup berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Yesus disebut si penyesat itu. Jadi ada orang mengajar firman, beritakan Injil, dianggap gila, dianggap sesat. Jangan heran kalau kita melihat kepada firman sebelumnya, kita tidak heran. Dan masih banyak hal yang lagi. Maka saudara, di sini kita melihat peranan firman Tuhan. Kembalilah, selalulah back to the Bible. Maka saudara akan melihat seluruh dunia ini dengan seluruh hal yang terjadi di dalamnya sedang berjalan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Yesus bangkit. Itu seharusnya tidak mengherankan para murid seandainya mereka melihat kepada firman yang sudah diberitakan sebelumnya.